ketiga, tepatnya tanggal 28 Februari 2026 atau tanggal 10 malam 11 Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan segala hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun ashraful arabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu, Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sabitul misaki hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wa syiyami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun dzikruhu rawhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha, Muhammadun kashiful ghummati wa dhulami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidun tabat manakibuhu, Muhammadun saghahu rahmani bin ni'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
Muhammadun safwatul bari wa khiratuhu Muhammadun tahirun min sairit tuhami Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Malam minggu yang lalu sudah diterangkan sunanus shaum, yaitu sunnah-sunnah dalam berpuasa. Begitu banyaknya sudah dijelaskan, bisa dilihat pada video yang sebelumnya. Terutama yang banyak kita jalankan yaitu melakukan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Sungguh luar biasa pahalanya, yang sunnah diganjar wajib. Yang sunnah aja diganjar yang wajib. Sholat sunnah pahalanya pahala wajib. Kalau yang wajib sampai 70 kali. Jadi kerjakanlah, sekalipun nggak harus dengan duit. Mungkin kita nggak punya duit, paling kagak dengan senyum aja sudah menjadikan ya pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Mengingat karena dilakukannya pada bulan Ramadan. Tapi sebaliknya, maksiat amat menjadi double dosanya kalau dilakukan juga di bulan Ramadan. Ya. Makruhatus shaum. Makruh di dalam puasa. Hal-hal yang makruh dalam puasa. Makruh ini tidak membatalkan puasa. Cuma namanya makruh kita sama-sama tahu. Kalau dikerjakan ya tidak berdosa. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Ya. Jadi lawanan dengan sunnah. Sunnah dikerjakan pahala. Tapi ditinggalkan nggak dosa. Jadi kalau wajib lawanannya dengan haram. Kalau sunnah lawanannya dengan makruh. Cuma itu kalau sunnah kita kerjakan apapun ya ibadahnya. Baik sholat, puasa, haji dan yang lain-lain. Itu kalau kita ibadah tuh jadi aksesoris. Jadi mobil kita nih sama mobil teman kita sama tahunnya. Yang kita gunakan sama seperti sholat. Teman kita sholat juga. Cuma kita jadi lebih mahal. Lebih keren. Kenapa? Karena banyak kita melakukan kesunahan-kesunahan dalam ibadah tersebut. Paham ya? Itu. Jadi itu teman kita chatnya biasa, kita chatnya metalik. Di dalamnya audionya lebih luar biasa. Jadi gitu. Orang tuh ibadah sama-sama yang wajib dikerjakan. Kalau dia salah ya udah salah batal. Ini sama-sama kerjakannya bagus. Cuma ini lebih banyak melakukan yang sunnah. Maka lebih bagus kadarnya di sisi Allah. Kenapa? Menambah. Nah sebaliknya kalau dia melakukan yang makruh, maka mengurangi nilainya. Jadi ibaratnya mobil tadi udah copotan dah. Banyak, bannya udah botak. Paham ya? Mobil sama mobilnya. Kalau yang tadi pakai sunah-sunah jadi metalik, dalamnya audionya keren dah. Gak disebutin ini itu dan sebagainya. Yang ini mobilnya warnanya udah kusam. Awalnya cakep karena tuh tadi kena makruh yang dibenci, yang jadi bikin lecet. Ya, tetap namanya mobil tapi bannya udah botak gitu. Nah, ibadah begitu juga. Yang wajib dikerjakan, jangan sampai menyalahi aturan, jadi batal. Oh deh, diterima. Nah, semakin mengkilatnya kalau di dalamnya banyak kesunahan yang dilakukan. Banyak kecacatan kalau yang makruh dikerjakan. Oleh karena itu, usahakan perbanyak
hal-hal yang sunnah. Ibaratnya sholat, banyakin tahu, mengaji. Mana tuh yang sunnah-sunnah dalam sholat. Baik, karena ini mengingat pelajaran kita tentang puasa, kita udah bahas mana yang membatalkan puasa. Kemudian kemarin yang mensunahkan atau sunnah-sunnah dalam berpuasa. Yang ini hari yang kita bahas adalah makruhatus shaum. Makruh dalam puasa. Ya. Di sini dijelaskan ada 8. Ya, mungkin di kitab lain ada 7, 3, nggak jadi masalah. Ya, cuma penerangannya aja yang agak lebih banyak gitu. Kadang ada yang sedikitan digabung. Sama kayak fardu sholat, ada yang 13, ada yang 17. Paham ya? Cuma dipotong-potong, isinya sih sama. Gitu. Isi 1 kilo dipotong 7, isi 1 kilo dipotong 3. Potongannya beda, isinya sama. Ya, tidak mengurangi daripada takarannya. Baik, yang pertama, makruh-makruh dalam puasa. Yang pertama al-alaq. Al-alaq yaitu matluhu biduni an yanfasila minhu syai'un ilal jawf. Matluhu ya maudhu yaitu mengunyah. Mengunyah tanpa menceraikan atau memisahkan sesuatu sampai ke tenggorokan. Artinya dia mengunyah doang, nggak ada sesuatu yang masuk dari kunyahannya. Ini lagi puasa nih. Paham ya? Wa ila sora muftiron. Kalau kagak jadi batal. Maksudnya apa yang pertama? Dia ngunyah sesuatu. Apa ini kira-kira yang dikunyah? Deng-deng misalnya ya. Tahu deng-deng? Daging kering. Apa lagi? Apa lagi? Apa aja makanan? Dodol kek. Dikunyah sama dia. Dia lagi puasa. Dikunyah. Itu makruh. Ngapain? Termasuk. Masuk batal. Tuh. Kalau masuk, kan nggak sengaja. Tetap hukumnya batal. Karena memasukkan ini udah masuk kesengajaan. Bedain. Paham nggak ya? Jangan dikitik nggak sengaja. Nggak sengaja. Iya kalau nggak sengaja... Inti ini nggak sengaja, nggak tahu, makan, lupa. Batal nggak? Nggak batal. Itu sadar, lagi puasa, ini ngunyah-ngunyah. Tapi kan gue nggak telan, nggak iseng aja. Kunyah-kunyah. Makruh, jangan. Lagi puasa, mau ngapain? Sebab kalau masuk, batal. Karena waktu dia tahu kan. Beda kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu, jangan dikunyah. Ditelan nggak batal. Paham ya? Ini jangan sampai kebingungan. Ya, gitu. Pahamin tuh. Kalau nggak tahu, lagi tidur atau bangun, lihat nasi, main makan aja. Batal nggak? Kagak batal. Kan nggak tahu, lupa. Paham nggak nih? Kalau sadar, dimasukin. Sadar lagi puasa. Dimasukin. Selama nggak ketelan, cuma dikunyah. Makruh. Sama orang-orang yang kata lagi kita nih. Ya, lagi puasa wudu. Wudu ini syariat, sunnah ya wudu kumur sudah apa wudunya wajib, tapi sunnah mengkumur itu hukumnya sunnah. Kita masukin nggak apa-apa karena perintah. Kita sadar lagi puasa, jangan sampai enggak lagi puasa, jangan masukin karena perintah. Cuma kita nggak telan. Nggak masukin lewat kerongkongan, nggak ditelan, buang lagi. Nggak sengaja masuk, nggak apa-apa. Karena memang masukin itu perintah. Tapi kalau nggak ada perintah, iseng masukin air, buang doang, nggak jadi masalah. Makruh. Ketelan, batal. Walaupun nggak sengaja. Karena udah tahu kan lagi puasa. Tapi kalau nggak tahu emang lagi puasa, nggak tahu dia lagi puasa, nggak ngeh, diminum es kelapa, nggak batal. Paham ya? Biar pinter, biar ngerti. Tahu mana yang sengaja atau nggak sengaja. Ya. Nah, jadi dia memapah tuh, mengunyah-ngunyah sesuatu lagi puasa. Lu iseng aja lagi puasa ngunyah, ya makanya jangan, karena makruh. Kalau masuk wa illa soro muftiron tuh, batal hukumnya. Yang kedua zauqut ta'am. Biduni hajah ma'adami usuli syai'in ilal jawf wa amma li hajatin fala yukrah.
Zaukut ta'am, yaitu merasai makanan. Merasai, belum ketelan loh. Karena tempatnya rasa bukan di tenggorokan. Tempat rasa bukan di hati. Itu lain tuh, itu perasaan. Paham nggak? Ini ngerasain makanan, nggak bisa di hati. Ini kayaknya manis nih. Ya belum lo cobain. Main hati, emang katanya perempuan. Ini makanan. Aneh. Dia cicipin tuh, cicipin bahasanya. Ingat ya, cicipin tapi tidak masuk ke kerongkongan. Kalau udah masuk ke kerongkongan, batal. Ini lagi puasa. Cicipin. Ingat, makruh hukumnya dia mencicipin biduni hajah. Tuh, tanpa hajat. Hukumnya makruh. Nggak batal. Bersamaan tuh tadi adami usuli syai'in ilal jawab, bersamaan tidak masuk ke kerongkongan ke dalam. Huruf kha tuh ya, kerongkongan ke dalam itu ya. Karena ada dua nih di sini nih, batasnya kha. Masih kelihatan inti nganga tuh, lek-lekan inti tuh batas luar. Kalau udah masuk aja ketelan, batal. Nyicipin makanan bulan puasa tanpa hajat. Tapi ingat, nggak masuk. Kalau masuk udah jelas batal. Ini nggak masuk. Enak minyak, sayur lontong, itu ya, pakai sesendok lagi, tapi nggak dimasukin, nggak, paham nggak? Yang tadi jadi sama kayak yang pertama, alak ngelepeh, apa namanya, mengunyah, memamah, kayak sapi gitu, dibuang lagi sama dia, tuh makruh. Akan gua nggak telan, iya sama, lo ngejilat juga makruh tanpa hajat. Kalau ada hajat, fala yukroh, tidak makruh. Bahkan kalau untuk kebutuhan orang jadi bagus inti lakukan. Disunahkan gitu. Kenapa? Karena inti jamu orang nih ratusan. Buat buka puasa. Lo apalagi inti punya dagangan, habis besok jadi fitnah. Inti lagi promosi dari ngasih orang makanan. Buat buka puasa biar tambah berkah. Dibikin ini nggak pakai karena nggak ngaji misalnya. Atau nggak ada yang kasih tahu. Ada ustadz nih nggak ngaji, ngasih tuh nggak boleh, udah nggak boleh aja. Yang mana nggak boleh? Kalau yang nggak ada urusan apa-apa, nggak hajat, makruh. Kalau ketelan batal. Kalau ada hajat seperti tadi, karena untuk memberi makan orang, apalagi dia emang usaha lagi dengan keberkahannya, nanti orang enak tuh. Dia nggak mau cicipin, akhirnya blunder. Pas orang makan pada kagak doyan, pada nggak enak. Entah keasinan, entah yang lain deh, karena nggak dirasai, dicobain. Jadi ngecobain itu boleh bagi yang hajat, apalagi memang dia dagang atau dia memberikan makan orang banyak. Gak apa-apa. Tuh, kalau nggak ngaji kan nggak tahu. Masak aja, akhirnya pas lagi makan ribut ambil lakinya, pas buka lagi. Ribut ambil bininya, lakinya nggak terima, masakannya kagak enak, mending gue makan di luar. Gitu. Gara-gara bininya kagak. Nah, kalau bininya boleh gak? Boleh hajat. Tapi kalau yang laki, gak boleh. Mau ngapain ke dapur? Ini Ramadan Mawardi nih. Jangan. Kalau inti yang masak, boleh. Ini gak cerita perempuan laki. Kalau yang laki yang masak, yang pintar, perempuan yang kagak, silakan. Yang penting ingat, orang tersebut karena ada hajat. Paham ya? Bukan hajat mau makan, bukan. Ya, ada keperluan dia karena dia seorang koki atau seorang pemasak. Ketiga al-ihtijam. Yang ketiga ihtijam. Apa ihtijam? Ikhrajud dam, mengeluarkan darah. Apa bahasanya ihtijam? Bekam. Ya, mengeluarkan darah. Kenapa? Mengeluarkan darah termasuk apa juga ya? Apalagi ngeluarin darah banyak ya caranya ya. Iya, pakai pasdu tuh yang pakai lintah. Ya, ditarik tuh disedot ya, atau ngambil darah. Ya, masih boleh donor kan? Donor masih boleh karena bukannya makanin masukin sesuatu yang jadi kenyang, enggak. Ya, karena apalagi orang butuh. Nah, cuma di situ mengeluarkan darah itu ya, kita kenalnya ihtijam tuh seperti apa namanya? Seperti bekam. Itu makruh. Kenapa makruh? Karena lagi puasa, bukan malam. Kalau malam nggak jadi masalah. Ini sedang berpuasa. Li'annahu yurisudov. Karena mewariskan lemah. Karena sedang apa? Puasa. Makanya perempuan bukan soal kotornya aja dia.
kalau lagi haid tidak puasa karena lemah dia, karena sedang keluar darah walaupun terakhir-akhir dikit, tapi memang dalam keadaan kotor. Dan Islam meringankan, jangan sampai dalam keadaan haid ya dia puasa nanti disalahin lagi puasanya, padahal dia sedang keluar darah ya. Makanya suka sensi perempuan kalau lagi haid. Yang keempat majul ma ba'dal iftar. Nih kita suka nih lupa. Majul ma ba'dal iftar. Yang keempat adalah meludahkan air setelah berbuka. Ya, buang ludah gitu tuh. Nah, ini mulut kadang-kadang begitu. Ikhrajuhu minal fam tuh, mengeluarkannya dari mulut. Kenapa? Setelah buka jangan kita sering ngeludah gitu. Ya mungkin kalau di ruang tamu kagak deh, ente kagak nih. Mungkin kalau ente habis makan gitu, ngerokok di luar gitu tuh. Dikit-dikit ngeludah, buang ludah. Itu makruh. Kenapa? Fayad habu mabihi min barakatis som. Karena itu menghilangkan keberkahan dari puasa. Karena mulut ente masih lagi berkah ini. Dari puasa ngebuka. Ketika buka, ya, ketika ente buka itu berkah tuh. Mulut ente berkah, penuh keberkahan karena ente buka puasa. Makanya disuruh banyak doa ketika sedang buka puasa. Nah, usahakan air-air yang di mulut kita ini jangan dilepehkan, ya, gitu. Yang kelima al-ghuslu bil ingimas. Walau kan al-ghuslu wajiban. Makruh mandi dengan berendam. Kayak berenang deh, semacam berenang. Mandi dengan berendam atau semacam berenang. Walau kanal ghuslu wajiban, sekalipun adalah mandi wajib. Ya, mandi wajib kan perintah. Wajib mandi wajib itu perintah. Jadi kalau ente hadas besar mandi wajib. Cuma mandi wajibnya usahakan pakai gayung atau pakai shower, bukan berendam. Ya. Kenapa? Karena berendam itu hukumnya makruh. Tahu berendam ya? Kayak orang berenang gitu. Sekalipun perintah mandi wajib. Sebab kalau dengan shower inti mandi, ya dengan shower mandi nggak sengaja masuk, nggak jadi batal. Karena inti sedang melakukan kewajiban mandi Tapi kalau berendam kemasukan air batal. Karena hukumnya nggak ada perintah mandi wajib itu, apalagi mandi biasa berendam. Maka jangan sekali-sekali pakai lagi puasa berenang dah. Ya, kentut aja batal. Atau nggak sengaja masuk. Namanya kalau berenang udah pasti sering masuk air. Yang keenam. Yang keenam as-siwak ba'da zawal. Yang keenam adalah bersiwak setelah zawal. Li'annahu yudhibu ra'ihatul fam. Kenapa? Yang keenam bersiwak setelah zawal. Bersiwak setelah zawal, setelah zuhur. Karena sungguhnya menghilangkan daripada baunya mulut. Wajar baunya mulut karena lagi puasa. Justru kalau dia pakai siwak menghilangkan baunya aroma sedang puasa, tapi setelah zuhur. Itu kebanyakannya begitu. Tapi ingat, waqtarul Imamun Nawawi adamul karohiyah. Sedangkan Imam Nawawi meniadakan kemakruhannya. Jadi boleh sampai asar. Masih boleh. Ya, jadi bukan sampai zuhur doang, sampai asar pun masih boleh bersiwak. Tapi itu Imam Nawawi. Ya. Yang ketujuh, kasratus syaba' wan naum. Banyak kenyang, terlalu kenyang dan banyak tidur. Itu makruh. Jadi buka puasa kenyang banget. Sahur kenyang banget. Tuh. Kita sama-sama tahu baginda Nabi Muhammad SAW bukaannya dengan korma. Sahur pakai korma. Udah segitu. Kita ya, gue belum makan nih. Lah kata bininya udah tadi makan lontong 4 biji. Lontong 4 biji, buras 5. Tahu buras ya? Lu orang Betawi nggak tahu buras. Belum yang lain-lainnya. Gorengan, tahu isi. Udah banyak semua, tetap aja masih makan nasi. Nggak apa-apa sih, itu urusan dia. Cuma kalau terlalu kenyang,
Itu makruh. Justru tercacati kita ketika kita buka. Tuh, ingat ya, terlalu kasroh tuh. Ya, terlalu banyak. Makan boleh orang kita buka puasa juga. Cuma terlalu sesuatu yang terlalu nggak bagus. Atau dia sahurnya. Biasanya makan sepiring, sahur 3 piring. Kenapa? Mengingat ane ntar siang nggak makan. Jadi kodok. Jadi dimakan pagi, makan siang, ame makan sore. Kan 3 piring tuh. Jadi di sahur dimakan 3 piring. Nah itu jangan juga. Terlalu banyak makan. Ya. Kasratus sabak. Ya. Wan naum. Dan tidur mulu. Nah, ini jangan jadi alasan ini. Beda kalau orang ibadah tuh ulama-ulama ibadah malamnya. Tapi tetap tidurnya ada waktunya, enggak. Jangan salah nih, ini tuh namanya dendam. Jangan bohongin Tuhan. Ini orang Tuhan dipermainkan sih zaman sekarang. Orang inti permainkan oke, bukannya berarti boleh ya. Oke aja karena manusia nggak bakal tahu permainan inti. Paham ya? Bukannya boleh nih ya. Artinya manusia dengan inti permainin oke aja. Manusia memang nggak tahu. Aneh dipermainin orang aja aneh nggak tahu. Paham ya? Inti dipermain bukan berarti boleh, nggak. Oke aja lo boleh bohongin orang karena orang nggak tahu. Tapi Tuhan lo bohongin. Ulama nih nggak malam nggak tidur nih. Begini nggak tidur ya. Tapi ingat ibadah, baca Quran deh ini yang namanya itikaf deh. Ya, di rumah, di mana, di masjid. Kayak pokoknya nggak tidur malam tuh. Karena Ramadan luar biasa. Nah, paling nanti tidur nggak habis subuh, nggak ada. Ulama habis subuh, apalagi nanti habis makan sahur tidur. Jadi jatuh ke dokteran. Nggak boleh kita. Habis makan tidur. Ulama enggak, jam 8, jam 9 baru tidur. Jam 12 udah 3 jam doang. Setelah pagi tuh, maksudnya setelah subuh, tidurnya paling 3 jam, 4 jam udah. Nah malamnya nggak tidur, berarti seharian berapa tidurnya? 4 jam. Itu memang kebiasaan mereka begitu. Nggak di luar Ramadan begitu, emang jarang tidur. Oke, kalau tidur rapat 2 jam misalnya, 3 jam di waktu malam. Ya nambah 3 jam, 6 jam deh. Emang kita rata-rata 6, 7, udah segitu. Ini kagak. Malamnya emang nggak tidur, tapi setelah subuh 4:30, jam 5 udah tidur tuh. Nggak wirid lagi, tidur jam 5. Bangun-bangun jam 2 siang. Kita hitung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 9 jam. Sama aja bohong. Paham ya? Gue nggak pernah tidur malam. Hebat, inti begadang kayak ulama. Apaan? Setan, 9 jam tidur. Paham tuh? Tuh banyak yang begitu tuh. Alasannya kalau malam begitu, tapi pagi seharian tidur. Sholat zuhur tidur lagi. Parahnya kalau nggak sholat zuhur lagi sampai asar sampai maghrib. Oh itu sih setan itu. Ya, udah terangin dari dulu. Subuh lebih bagus inti beribadah subuh, inti baca wirid terus sampai sambung duha. Itu lebih bagus. Karena itu Nabi yang lebih sukai daripada inti malam nggak tidur tapi subuh tidur. Paham ya? Paham nih? Malam inti nggak ibadah bukan nggak ibadah nih. Malam inti ibadah nggak tidur. Cuma habis sembahyang subuh tidur. Lebih bagus inti tidur waktu malam inti nggak tahajud. Tapi inti subuh rapi, sunnah subuh inti jalan subuh inti baca wirid. Kalau inti tahu pahalanya. Ya, jangan salah. Nah kalau ulama malam nggak tidur, paginya juga sampai siangnya tidurnya sedikit. 3-4 jam paling banyak 5. Kalau ini banyak, ingat nggak membatalkan, cuma kebanyakan tidur. Ya udah niatnya nggak usah nawaitu saumagodin, nawaitu naumagodin udah. Nawaitu naumagodin, saya niat tidur esok hari. Daripada nawaitu saumagodin, lu bukan puasa, lu tidur dari pagi. Alasan, gue biar kata pagi sampai sore gue tidur, tapi kan gue malam ibadah. Alasan. Ya, tuh hati-hati, lu boleh manusia, Allah lu bohongin. Gue bisa baca lu. Jangan begitu. Ya. Emang kalau puasa ya kita lapar dan memang ngantuk, memang kurang tidur, itu wajar, justru pahala tambah besar. Kita kan untuk puasa pesantren, di pesantren sama Allah Ta'ala. Gitu, di pesantren ini yang mudah-mudahan lulus pesantren yang halal kita bisa tahan, nafsu kita bisa tahan. Mau aturan kita malam nih, ini tidur nih agak kurang, udah biasa di pesantren ini.
wal khudu fi malayani, ya tenggelam dengan apa-apa yang yang nggak perlu, yang nggak penting. Ya. Li'anna dzalika yudhibu faidata shaum. Karena sesungguhnya dia menghilangkan kefaedahan daripada puasa. Yang kedelapan. Yang terakhir, tanawulu syahawat al-mubahah minal masmumat awil mubassirat awil mubassarat awil masmu'at, yaitu mendatangkan syahwat-syahwat yang boleh, bukan syahwat yang haram. Syahwat keinginan yang haram gitu tuh. Ya, misalnya kita jalan-jalan yuk mahayan nih cuci mata jadi seger. Nah. Maksiat nih. Atau kuping, yuk sono yuk enak nih kita dengerin orang gibah. Itu haram. Udah jelas, itu udah dibahas yang membatalkan pahala puasa. Puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus, nggak ada tingkatan derajat, enggak. Ini dia lagi puasa, bukan itu tadi, tapi dia mendatangkan syahwat yang boleh, baik dalam penciuman, masmuat, nyium-nyium sesuatu yang bukan haram ya. Yang haram kayak gimana? Nyium-nyium aroma perempuan, tangkoknya cium-cium. Ya, bukan bini lo bukan, atau bini lo yang nggak boleh datengin syahwat, ntar jadi bergairah. Ini yang biasa-biasa aja, nyium-nyium sesuatu, misalnya masakan, ya kan boleh-boleh aja. Nah, cuma inti datengin begitu tuh ke dapur, bini lo lagi masak, enak banget nih perut nih, asik gitu ya. Itu makruh, itu mengurangi kadar nilai puasa kita. Atau memandang sesuatu yang boleh, bukan yang haram, yang boleh kita pandang. Atau masmu'at, atau pendengaran. Ya paling gampangnya gini, maaf nih, ngisi waktu lagi puasa nih, ya mancing dari pagi, main game. Nah, sama itu, ajarin anak kita kalau bisa main game tuh, kita punya game aja istirahat. Ya, emang kita ajarin begitu, jangan terlalu. Nanti anak itu jadi kebiasaan. Sampai gede ntar, sampai tua. Ya, saksian nih anak nih daripada ini. Jangan arti untuk bisa baca Quran kalau bisa. Targetin anak-anak aneh. Ya, 1 juz 10.000. Ya. Paham nggak? Belum bisa 1 juta masalahnya. Kalau bisa 1 juta, mendingan gue yang baca. Main modal kawin. Ya. Gitu semangatin anak kita, nggak apa-apa. Dia hatam 300.000. Gitu jadi orang tua. Jangan malah dikasih ke HP dikit-dikit anak biar anteng HP. Itu ngeracunin sebenarnya orang tua begitu. Ya, masa kalah sama orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu belum ada zamannya HP, bisa nenangin anak. Anaknya berapa? 12. Bayangin, nggak bingung. Orang sekarang ketakutan. Dulu anak nangis sama binian, biarin kejengker nggak apa-apa, olahraga. Kan olahraga jadi belum bisa sit up, belum bisa push up, belum bisa lari-lari ini, diguling-guling, biarin aja. Nggak mati, paling cacingan. Enggak, nangis itu rahmat. Orang dulu tuh, ya akhirnya capek sendiri gitu. Ingat gak? Dulu nangis nggak didiemin sama mak gue. Hampir masuk ke sampai lemarian nih. Masih kecil. Adanya sih belum tahu, masih kecil, masih 5 tahun, 6 tahun nangis gitu. Ani ngumpet dulu lemari nangis, nggak dicariin. Keluar sendiri. Benar nggak? Gitu. Ini kita kolok. Itu anak sekarang yang begitu deh, susah kita. Kita nggak ngikutin pendidikan orang tua kita dulu gitu. Yang baik kita ambil, yang nggak baik ya nggak usah, karena ya nggak ada manusia yang sempurna dalam arti. Begitu juga antara anak-anak kita ngedidik anak-anaknya, karena ikutin zaman, sesuai zamannya. Cuma tadi ya jangan diracunin dengan HP dikit-dikit ini. Jadi akhirnya lari ke situ nanti. Takutnya kebiasaan kita yang tua aja bisa lari ke situ. Ya, akhirnya main game, main kerambol, apa aja gitu. Ya, itu maksudnya mendatangkan sesuatu kesenangan, hiburan yang mubah, bukan haram, enggak mubah. Cuma kita lagi puasa, disuruh tuh puasa bisa ngerasain. Kalau emang mau ngisi waktu, baca Al-Quran. Paham nggak di sini? Baca Al-Quran, jangan buang waktu yang nggak manfaat gitu. Kalau emang ente mau lihat juga televisi dan sebagainya, ya usahakan yang jadi manfaat. Ya, tapi imbangin, paling kagak sehari jangan tinggal baca Quran karena bulan-bulan Quran. Itu aja ya.
keterangan di dalam hal-hal yang makruh di dalam puasa. Ya, kita bahas ya bagaimana keutamaan puasa diiringi dengan puasa sunnah. Ada satu riwayat, ada satu cerita. Ya Rasulullah, salamun. Allahumma salli wa sallim. Dalam kitab Nawadir Al-Alim Al-Allama Syekh Shihabuddin Aqal-Yubi 1609 Hijriah, berarti 400 ya, 400 kurang dikit ya, 350 tahunan yang lalu dah. Uqiyah an Sufyan as-Sauri radhiyallahu anhu qol agamtu bi Makkah salasa sinin. Dihikayatkan dari Sufyan as-Sauri radhiyallahu anhu. Imam Sufyan as-Sauri, beliau lahir kurang lebih tahun 97 Hijriah. Ya, beliau belajar dari bapaknya. Bapaknya ini tabi'in. Jadi kalau Imam Sufyan as-Sauri, ada Sufyan bin Uyainah. Ini Sufyan as-Sauri. Ya. Beliau tuh keturunan dari keturunan Quraisy, di atas ketemunya sampai Adnan ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, beliau ini lahir 97 Hijriah. Ya. Jadi murid-muridnya diantaranya termasuk Imam Abu Hanifah. Ya. Bahkan kata guru nenek, beliau termasuk mazhab. Cuma karena nggak rapinya murid-muridnya, nggak nyatet, kan murid-murid macam-macam. Ya, murid macam-macam. Kalau yang kuat ininya, ini. Jadi akhirnya kita kenal cuma 4 mazhab aja. Padahal masuk fikihnya luar biasa, hafalan hadisnya, ahli hadis. Ya, Imam Abu Hanifah sempat belajar pada beliau. Ya, Imam Syafi'i nggak sempat karena beliau meninggal 1600-an, jadi usia 161. Imam Syafi'i 150 lahir. Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir 150. Berarti usia 11 tahun, mungkin belum sempat untuk belajar kepada Imam Sufyan as-Sauri rahimahullah ta'ala. Dia termasuk afdalut tabi'in. Ya. Kalau Imam Hasan Basri, afdalut tabi'in. Nah, ya banyak ceritanya kalau Imam Sufyan, belum lagi nasihat-nasihatnya. Ya, nanti kapan waktu. Ya, kita memang perlu ya menjabarkan satu-satu para imam salaf. Nih yang dibilang salafi ini nih. Ya, yang dia tahun-tahun 100, 200, 300 Hijriah. Ya, berarti kan udah hampir 1400 tahun yang lalu. Ya, belum sampai, tapi begitu jauhnya itu baru di tahun 97-an Hijriah. Insyaallah. Ya, beliau belajar sama bukan sahabat, kalau sahabat tuh tabi'in, belajar sama orang yang belajar sama sahabat. Di antaranya ayahnya itu ahli hadis juga. Baik. Menyingkat waktu, Imam Sufyan as-Sauri beliau berkata nih, pernah beliau mengatakan, ini seorang alim, jadi apa yang diomongin ya nggak mungkin jauh dari bohong, jauh dari kurofat, jauh dari hayalan, cerita yang sungguhnya. Ya, kalau nggak percaya berarti nggak percaya Imam Sufyan as-Sauri radhiyallahu anhu. Agamtu bi Makkah salasa sinin. Aku mendiami di kota Mekah selama 3 tahun. Beliau lahir di Kufah, ya, meninggal nanti di Baghdad kalau nggak salah. Ya, jadi negeri Irak. Tapi beliau ini seperti ulama-ulama kita banyak yang suka berkelana dari kota ke kota, tempat-tempat suci, tempat-tempat kebaikan. Nah, beliau kebetulan pada saat itu beliau sedang mendiami di kota Mekah selama 3 tahun. Wa kana rajulun min ahliha ya'ti kulla yaumin inda dhahirah ilal masjid fayatufu wa yusalli rak'atain summa yusallim alayya. Ada laki-laki, kata Imam Sufyan as-Sauri. Beliau ini lagi cerita. Saya ini bermukim pernah 3 tahun di kota Mekah. Pada saat saya 3 tahun di kota Mekah ini, ada laki-laki ahli kampung situ.
Ya, penduduk pribumi situ tuh, orang lokal, orang Mekah ada laki-laki. Yang setiap zohor, tengah hari bolong nih pas waktu zohor, dia datang ke Mekah, maksudnya ke Masjidil Haram, dia tawaf, kemudian dia sholat. Baik sholat zohor maupun sholat sunat tawaf. Pokoknya lakukan begitu, tawaf, sholat. 2 rakaat, rakaat ini berarti sholat sunat tawaf. Selalu tuh pas zohor dia datang, dia tawaf. Habis tawaf, di sholat 2 rakaat sunat tawaf. Ya, selesai zohor dan sebagainya, yusalim alaiya, kemudian dia memberi salam kepada aku. Tuh, paham nggak? Jadi kenal. Karena begitu keadaannya setiap hari. Sumayarji ila baiti, kemudian pulang ke rumahnya. Fahasolali bihi ulfah wa mahabbah. Fasortu aturid fasor fasir tu atarot dadu ilai, ya, tarot dada, ya tarot dadu, atarot dadu ilai. Maka fasur tu atarot dadu ilai. Kemudian orang itu pulang, ya, maka timbul hasolali ini bisa mendapatkan atau timbul kepada diriku ini ulfah wa mahabbah, rasa senang, menyenangkan, menghibur dan cinta. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri ini ngelihat orang ini yang setiap hari tawaf, sholat, pulang, negor, beri salam, sampai akhirnya Imam Abu Sufyan ini timbul rasa cinta. Paham nggak? Jadi cinta, kenal sama orang-orang ini. Kemudian aku jadi bolak-balik, atarot dadu ilai, bolak-balik, jadi sering ke rumahnya. Jadi akrab deh, jadi sahabat. Nah, karena beliau kan lagi cerita, beliau kan bukan orang asli situ, lagi sedang mendiami di kota Mekah selama 3 tahun. Selama itu beliau ketemu seorang pemuda yang tadi kita ceritakan sampai akhirnya jadi akrab. Fahasallahu maradun fada'ani. Pada satu saat dia akan sakit. Yang sakitnya memang udah ketahuan udah parah. Ya, fada'ani, dia memanggil aku. Wagolali, dia ngomong sama aku. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri ini lagi cerita. Pemuda ini sakit, yang udah dicintain, udah jadi sahabat deh sama Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri ini. Dia berkata kepada aku, idza mittu, kalau aku mati, fagossilni, maka ya mandikan aku, binafsik, dengan dirimu, maksudnya inti mandian aneh. Wasolli alayya, dan solatkan aku, ya, dan makankan aku. Watfini wala tatruki tilkal lailah, dan kamu makankan aku juga. Solatin, mandiin, solatin, makamin aku, dan jangan tinggalkan aku pada itu malam, wahidan, sendirian, fi gobri, pada kuburku. Ini anak muda nih. Karena tahu kali si Imam Ats-Tsauri, walaupun Imam Ats-Tsauri ini orang yang nggak demen dengan ketenaran. Jadi banyak orang yang begitu kenal. Ya, nggak suka. Nanti kita ceritain cerita kata-kata mutiaranya. Nah, jadi mesen nih pemuda yang sakit ini. Nanti kalau aneh meninggal, tolong mandiin aneh, tolong sholatin aneh, kapanin aneh, jangan ditinggalin. Nanti jangan langsung pulang. Temenin dulu nih malam di kuburan aneh. Ya, tolong talkinin aneh. Walakini tauhid, dan lakinkanlah tauhid indah soal mungkar manakir. Jika mungkar nakir datang nih, ya, pokoknya ngajiin aja deh kalau bahasa kita. Inti jangan malam ini kan paling dahsyat di waktu malam tuh. Hari pertama dikubur, di malamnya itu paling dahsyat. Makanya diminta, tolong inti jangan pulang. Ngajiin aja dah, gitu ya bahasanya. Fadomintu lahu dzalik, maka aku jamin yang demikian itu, karena memang orang jujur, ya, dijalanin wasiatnya. Falamma mata fa'altu ma amaroni bihi. Maka setelah meninggal wafat ini pemuda ini, maka aku pun, ya, laki-laki ini meninggal, nggak dibilang pemuda, ya laki-laki dah, ya, karena rojul. Tekala mati, meninggal laki-laki ini, maka aku kerjakan apa yang diperintahkan dia kepada aku. Wabittu inda gobri, dan aku nginep atau bermalam di kuburannya. Fa bainama ana bainan naim wal yaqdon. Takala aku di antara tidur dan ngantuk. Ini ulama-ulama sering nih. Ya, Sayyidina Abdullah bin Mubarak juga sering tuh. Ya, lagi di Mekah antara tidur dan banyak cerita-cerita. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mubarak termasuk muridnya. Ya, termasuk murid
Fudail bin Iyad termasuk muridnya. Wih, Masya Allah. Orang alim begitu emang. Orang-orang beseter, orang-orang Masya Allah. Pasti kalau gurunya nggak beseter, muridnya bakal beseter juga. Udah begitu. Ya, kalau gurunya ngantukan gitu, ngantukan dalam arti bukan ngantukan begitu. Ya, nggak sadar ya muridnya, oh dah gitu. Ya. Gimana perilaku gurunya. Dan ketika jadi apa namanya itu antara tidur dan bangun tuh, ya lagi tidur ayam gitu tuh, lagi mau ketiduran karena kan nginep di situ, maksudnya nggak tidur. Kalau kita kan disuruh nemenin tidur, dia kan kagak ngajiin, jadi akhirnya sempat udah ngelenggut gitu tuh antara tidur dan sadar. Ya, sami itu hatifan min fauqi, atau ada suara, ya di atas kepalaku ada suara yunadi, dia memanggil. Ya Sufyan, la hajatalahu ila hibdik. Sofyan, nggak perlu inti menjaga dia, nggak usah inti jagain. Tuh disuruh pulang, nggak usah dijagain. Wala ila talkinik, nggak usah ditalkinin, nggak usah dibaca-bacain, udah. Wala ila unsik, nggak usah ditemenin, nggak usah dihibur, nggak usah, pulang inti katanya. Ya, anasnahu, kami. Ini berarti malaikat nih rame-rame nih, kami yang akan menghiburnya. Walakinahu, ya, dan kami yang akan mentalkinkannya. Ya. Fakultu bimadza? Imam Sufyan al-Tsauri ketika ada suara begitu, itu nggak usah nemenin, nggak usah yang dipuasiatin, nggak usah dijalanin, itu pulang. Anak kami yang akan nemenin, kami yang akan menghibur, kami yang akan mentalkinin. Kami yang jamin sudah. Ya, ada suara begitu tuh. Bimata dengan apa? Ya, dengan apa bisa yang demikian ini? Fagila, maka dikatakan sama suara itu bisyami syahr Ramadan wa itba'ihi bisitti min Syawal. Karena sebab puasanya dia bulan Ramadan yang selalu diikuti dengan 6 daripada Syawal. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukan. Berat emang nih. Ya. Nah, paling kalau kita mau melakukan supaya kuat, ya gantiin Ramadan kita yang lalu-lalu gitu. Sekalian di bulan Syawal. Jadi bulan Ramadan ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Di sini emang nggak jadi kebiasaan, jadi berat. Hari kedua kita mau puasa, hari ketiga mau puasa, ya kita ngeluh kemana-mana. Kita nggak datengin tadi kata sombong banget dia. Udah kaya dikit aja gini nggak mau datang saudara. Ya salah. Ya, miskin disalah juga. Emang salah aja. Kalau di Yaman, di Hadramut masih ada sih orang tua kita melakukan. Jadi tanggal 1 habis sembahyang nggak kemana-mana udah. Kami keluarga aja ngumpul sepi. Hari kedua langsung puasa. Ketiga puasa. Keempat, kelima, keenam, ketujuh dipuasa nih. Ini 7 Syawal maksudnya. Jadi tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan 6 hari. Nah, setelah besoknya tuh baru mereka merayakan Lebaran. Paham ya? Nah, jadi makan-makan maksudnya, ngumpul makan. Kalau kita begitu, nggak diorangin sama orang. Karena emang ada tarkul adawa, meninggalkan satu adat jadi permusuhan. Dia ngelamun begini, dimusuhin bisa sama keluarganya. Sombong tuh orang. Dia nggak keliling-keliling, padahal mau kelilingin ntar. Tapi udah telat, susah. Nah, kalau inti mau pulang kampungnya tanggal itu cakep tuh, orang balik inti ke sono. Nah begitu, puasa dulu. Kalau nggak dikenal di kampung kita, tapi kalau kita dikenal susah. Paham nggak? Nah itu permasalahan, tapi nggak jadi masalah. Nah makanya alhamdulillahnya 6 Syawal ini nggak harus berturut-turut. Satu kampung yang biasa memang berturut-turut, jalanin nggak apa-apa. Karena ada kampung di Indonesia pun, termasuk pernah Anda tinggal di Ciawi ya, biasa tuh orang-orang dulunya, itu mereka lakukan langsung 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksud orang-orang Betawi juga yang dulu-dulu. Ada puasa tuh. Makanya dia nggak diterima tamu, Masya Allah. Kencian-ciannya gitu. Tapi dia puasa. Nah kalau kita yang muda emang nggak biasa kan. Nah bagaimana? Ya udah kita jalanin dulu 2, 3, 4, 5 hari. Setelah itu insya Allah, ya Allah kuatkan kita. Allah kasih hidayah, taufik sama kita, kekuatan. Mungkin tanggal 6, 7, atau 8. Pokoknya sampai Syawal 30 atau 29 belum habis, inti puasa terserah.
Tinggal cari yang penting selama 6 hari. Walaupun tidak berturut-turut, yang penting bulan Syawal itu kita lakukan. Lihat ini. Ya, ini begini nih Imam Sufyan Ats-Tsauri dikasih ibroh. Orang-orang alim begitu emang. Jadi banyak cerita yang menjadikan ibroh. Oh, ini pahalanya luar biasa. Fastaqaitu, maka aku pun bangun. Ya, kaget pas dengar itu. Falam aro ahadan, maka saya tidak lihat satu orang pun. Ya, tadi ada suara. Ini kan orang namanya lagi kita ada suara begitu, pas ini sadar. Siapa yang ngomong? Kayak ente gitu, lagi ngerja begitu kan? Tanya bini memanggil dari tadi di kuping lu. Kalau bini emang lu budek dipanggilin teriak-teriak. Gitu, ibaratnya gitu kan kita sering kan ya? Suara siapa itu? Bener-bener emang ada suara. Paham nggak? Cuma kita nggak ngeh. Tapi ini nggak ada orang. Kalau kita kan begini-begini, tadi bini kita di balik pintu. Bang, gua yang panggil. Oh iya. Kalau ini nggak ada, di kuburan. Ya. Fa'araftu mana dia? Fatawaddatu washolaitu, maka aku berwudu lagi, kemudian ya biasa ulama begitu. Kalau wudu pasti sholat. Sholat apa? Sholat sunnah wudu, jangan bingung. Ya, setelah itu hatta nimtu, sehingga aku tertidur lagi. Faro'aitu misla awal, dan aku ya ini kayak Nabi Ibrahim begitu. Kalau ulama-ulama gitu ya, tidur lagi mau lihat ceritanya gimana. Kalau kita kan gitu tuh. Ya, kagai, oh mimpinya yang didemenin tuh, ada. Oh cakep. Dibangun sama bininya, setan. Diambil wudhu aja lagi. Ya, kali-kali gitu. Ya orang maksiat pakai wudhu. Dia wudhu tidur, ngarepin nyambung nih cerita. Ya, lanjutin. Kagak, mimpinya diinjek-injek sama bininya. Bini bisa masuk ke cerita. Ya, luar biasa. Ya. Ini enggak. Beliau ambil wudhu. Ke Nabi Ibrahim kan pernah diimpikan sampai 3 kali. Ternyata impiannya sama begitu juga. Ya, ambil lagi wudhu, tidur lagi. Begitu juga semisal awal. Langsung. Wahakada salah samarot, setelah 3 kali. Fa'araftu annahu minar rahman. Bahwasanya ini adalah isyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La minasyaiton, bukan dari syaiton. Jadi diyakin nih. Ya, ini berita dari Allah Ta'ala melalui malaikat-malaikatnya memberitahukan keutamaan orang yang puasa Ramadan plus puasa diikuti daripada 6 di bulan Syawal. Fansoroftu an gobri, kemudian aku pun pulang. Udah jaga pulang deh. Ya, wagultu, dan aku berkata, Allahumma, amin nih. Allahumma. Ikutin, Allahumma wafiqni li siyami dzalik bimannika wa karamika. Amin. Ya Allah, beri taufik kepada aku untuk bisa puasa seperti itu. Ya Allah, beri taufik kepada aku. Taufik itu kekuatan ya, kekuatan dari Allah dalam ibadah namanya taufik. Ya Allah, berilah kekuatan ya, kepanjangan, inti biar tahu taufik itu apa ya, makanya. Ya Allah, berilah taufik kepada aku. Ya, maknanya petunjuk, diberikan kekuatan untuk apa? Lisyami dzalik, untuk puasa yang seperti itu. Bimannika, dengan karuniamu. Wa karamika, dengan kemurahanmu. Amin. Lihat, seorang besar masih doa minta kepada Allah. Mau begitu. Ya, dikasih isyarat. Mudah-mudahan kita bisa amalin. Ya, insya Allah ada cerita lagi minggu depan yang bagaimana. Tentunya nggak jauh dari masalah puasa. Insya Allah. Tapi ingat, jangan sampai kita nggak puasa. Apalagi sengaja ngajak di bulan Ramadan nggak puasa. Gantinya nanti susah setelah puasa. Karena bulan Ramadan nggak bakal bisa disamain dengan bulan-bulan yang lain. Jadi ketika dia nggak puasa dengan sengaja, paham ya? Yang namanya ganti ya keganti. Cuma kalau sengaja ngajak, dia mau ganti di luar bulan Ramadan, nggak ada nilainya insya Allah Taala. Itu Nabi yang katakan. Ya, Nabi yang katakan langsung, man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsah, rakhasahallahu azza wa jallahu lam yaqdi anhu wa in shamat dahra kullah. Bagi siapa saja orang yang dia berbuka, dia nggak puasa pada 1 hari daripada Ramadan,
tanpa ada rukhsah, tanpa ada izin, tanpa ada sesuatu yang dibolehkan dalam agama, maka Allah akan maka Allah Ta'ala tidak akan lam yakdi, yang mana lam yakdi anhu tidak akan tertunaikan, tidak akan terbeli, tidak akan tergantikan. Wa in soma dahrakullahu, sekalipun dia puasa setahun penuh. Satu hari dia nggak puasa, dengan semena-mena, dengan sengaja-ngajak nih orang sekarang, apalagi nantang-nantang. Ini muslim orang Islam, ini nggak bicara bukan orang Islam. Orang Islam dia nggak puasa, dengan sombongnya dia nggak puasa, dengan sengaja. Kemudian nanti diganti, walaupun setahun penuh diganti, terus setahun tuh diganti, 360 hari. Nggak bakal keganti, kebayar yang satu itu. Karena bulan Ramadan khusus, nggak bisa disamain dengan hari-hari yang lain. Ini Nabi yang katakan. Makanya jangan gampang-gampangin ibadah. Allah Ta'ala baik. Kalau kita nggak bisa puasa karena sakit apa, Allah maafin gitu ya. Kita ganti, insya Allah digantikan sama Allah Ta'ala. Kalau kebayar maksudnya. Tapi kalau sengaja ngajak, wah hati-hati. Makanya mudah-mudahan Allah beri taufik, hidayah, kekuatan kepada kita. Kita ngaji ingat untuk memperbaiki diri kita, bukan untuk sombong atau menghakimi orang lain. Tidak. Tapi kita untuk menghakimi diri kita agar selalu mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa terus melangkah menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana